Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini akan membahas kembali lagi tema untuk mata kuliah analisis perancangan sistem untuk semester 5. Nah, nanti bakalan ada pemaparan materi tentang analisis sistem, analisis sistem informasi, joint application development, terus pendekatan-pendekatannya. Langsung aja mungkin di share screen. Jadi analisis model itu ada 3 model. Yang pertama ada waterfall, agile, sama rapid application development. Boleh di next. Nah, waterfall ini merupakan pengembangan sistem tradisional yang digunakan untuk large scale IT informasi diolah secara konvensional dalam SDLC atau sistem deployment. Atau sistem development life cycle. Jadi di waterfall ini tuh apabila ada 5 tahapan. Yang pertama ada analisis. Setelah dianalisis itu langsung masukkan. Bila sudah diimplementasikan, langsung ada dites di perusahaan apakah sudah cocok atau belum. Kalau sudah cocok, lalu di maintenance. Nah, kalau misalkan dari tahapan ini ada yang kurang, misalkan pas di testing ada terjadi kesalahan atau tidak sesuai dengan perusahaan, harus balik lagi ke tahap awal, yaitu tahap analisis. Jadi oleh karena itu di sistem SDLC itu tidak digunakan lagi di sekarang itu teh, karena kekurangannya yang terlalu membuang banyak waktu. Boleh dilanjut. Lalu ada agile. Kalau agile itu yang banyak digunakan sekarang-sekarang, ya ini teh termasuk ke dalam rantai RRD atau rapid analysis development. Nah, kelebihan dari agile ini tuh lebih cepat gitu dalam pemrosesannya. Jadi pada tahap awalnya tuh kita menganalisis dulu kebutuhannya, seperti pada gambar. Kebutuhannya tuh yang pertama, apa sih yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan. Lalu setelah diketahui, menganalisa, masuk ke tahap desain. Jadi mendesain apa yang dibutuhkan oleh sebuah perusahaan tersebut. Bila udah dapat desainnya, langsung masuk ke tahap development atau pembuatan, ya cara mengcodingnya kayak gitu-gitunya untuk memenuhi desain yang sudah kita buat. Nah, langsung setelah sudah di development atau sudah jadi, bisa langsung dites pada perusahaan apakah sudah sesuai ataukah belum. Nah, bila sudah dites dan ternyata masih ada yang kurang, kembali lagi. Tapi apabila sudah sesuai, langsung di development, jadi langsung dieksekusi semuanya, lalu masuk ke tahap review. Nah, di tahap review inilah kita dapat saling memberi feedback gitu. Jadi kita tuh selalu berinteraksi sama perusahaannya. Jadi di review ini teh si perusahaan langsung memberikan feedback gimana ini sistemnya udah aman atau belum. Kalau misalkan belum, kita bisa langsung dari launch ini tuh langsung balik lagi ke requirement kalau seandainya feedback dari si perusahaannya kurang, seperti itu dari dari pendekatan agile. Jadi sama seperti tahap ERD juga seperti itu. Yang membedakannya ERD sama agile itu teh cuman di tahap ininya doang. Kalau misalkan agile itu tuh harus jadi bisa langsung kembali dianalisis lagi. Sedangkan kalau ERD itu bisa jadi kayak prototipenya dulu. Jadi buat prototipenya terlebih dahulu gitu. Kalau misalkan prototipenya tidak diterima, baru balik lagi. Sedangkan kalau misalkan agile itu tuh harus 100% jadi dulu, harus sampai tahap review. Kalau misalkan dari tahap review ada yang salah, baru ulang lagi. Sedangkan kalau IRD itu, kita bisa di tahap tes, langsung balik lagi ke requirement itu bisa. Kayak gitu. Boleh lanjut. Nah, sekarang metode pendekatannya. Jadi metode pendekatannya itu ada 3.
ada SDLC. SDLC itu ada prototype sama fast method. Boleh langsung di next slide-nya aja. Nah, pertama SDLC. Tadi kan udah dijelasin kalau misalkan SDLC itu termasuk ke pendekatannya itu masuk ke yang waterfall. Ada 6 tahapan. Ada planning, yaitu perencanaan. Lalu tahap keduanya analisis atau menganalisis si perusahaannya. Setelah dianalisis, masuk ke tahap selanjutnya yaitu desain. Setelah didesainnya jadi, kita udah tahu apa kebutuhan-kebutuhan dari perusahaannya, langsung kita bakal diimplementasikan ke perusahaannya. Lalu setelah diimplementasikan, kita testing nih di perusahaan itu apakah sudah cocok atau belum. Kalau misalkan sudah cocok, tinggal di-maintain saja sistem yang telah dibuat. Begitu untuk tahapan dari SDLC atau sistem development life cycle. Boleh di next. Nah, ada beberapa kelebihan nih dari SDLC. Kalau misalkan kelebihannya, jadi si SDLC ini dapat menyediakan tahapan-tahapan yang digunakan sebagai pedoman pengembangan sistem. Karena setiap tahapannya terdokumentasi, setiap tahapannya diinin, jadi ada dokumentasinya gitu. Setiap tahapannya itu ada buktinya. Kalau misalkan kita tuh udah bikin laporan ini, ada dokumentasinya, laporan ini ada dokumentasinya. Itu merupakan dari kelebihan dari SDLC. Lalu yang kedua juga, SDLC itu menghasilkan sistem yang lebih baik karena sistem dianalisis dan dirancang secara menyeluruh sebelum diimplementasikan. Oh, ini maksudnya kekurangannya. Ini ada kekurangan dari SDLC. Sorry, ini harus kekurangan. Jadi di tahap awal itu akan mempengaruhi ke tahap selanjutnya. Kan tadi di SDLC itu tahapannya harus berurutan ya. Jadi kalau misalkan ada salah di tahap sebelumnya, bakal mempengaruhi tahap-tahap selanjutnya. Jadi karena hal itu, jadi membutuhkan waktu yang lama untuk pembuatan SDLC. Jadi karena ada salah di atas pas di testing, harus balik lagi ke tahap analisis. Dicoba lagi pas diterapin ada yang salah, kembali lagi ke tahap analisis. Nah, karena itu, jadi pembuatan SDLC itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Terus karena tahapannya yang panjang, jadi biaya yang dibutuhkan juga cukup besar. Jadi setiap pengulangan itu dibutuhkan biaya-biaya lagi. Jadi oleh karena itu, jadi SDLC itu membutuhkan biaya yang cukup besar. Nah, terus ada GAD. GAD itu atau Joint Application Development. Jadi GAD ini tuh adalah sebuah teknik pengumpulan data yang mengizinkan anggota tim proyek, pengguna, dan manajemen untuk bekerja sama untuk mengidentifikasi persyaratan untuk sistem. Jadi sebelum kita membuat sistem itu, kita harus tahu dulu nih si sistem ini tuh bakal digunain sama siapa aja. Ada penggunanya sama manajer yang menggunakan si data ini tuh, yang mengaksesnya siapa aja. Kita tuh harus cari ya tanya-tanya dulu sama si penggunanya atau top man-nya, persyaratannya apa aja, apakah harus login atau tidak, yang kayak gitu-gitunya. Jadi nanti bakal dibahas di JAD atau Joint Application Development. Ada beberapa tahapan di JLD sih, aduh salah. Ada beberapa tahapan di JAD atau Joint Application Development. Yang pertama selecting partisipan. Jadi kan tadi kita tuh harus tahu dulu nih si sistem ini tuh siapa aja partisipannya atau yang menggunakannya. Kita harus milih-milih dulu apakah konsumen ini termasuk dari data yang boleh masukin sistem atau enggak. Jadi ini kita harus tahu siapa aja yang boleh memasuki sistem. Jadi diseleksi dulu. Terus desain DGID session. Jadi setelah kita udah tahu siapa aja, kita desain lagi nih kayak yang sebelum-sebelumnya. Jadi kita desain terkait ini siapa aja yang boleh masuk, ini siapa aja yang connect-nya ke sini, kayak gitu-gitunya. Terus preparing for GID. Setelah semuanya didesain, kita tuh harus nyiapin tentang terkait kebutuhannya. Sorry tadi dari sampai conducting GID session. Jadi hampir seluruh sesi GID itu membutuhkan agenda yang formal yang ditetapkan beserta aturan dasarnya yang perlu diikuti. Aturan dasar yang ada seperti tahap mengikuti jadwal,
menghormati pendapat orang lain, menerima ketidaksetujuan, dan memastikan hanya ada satu orang yang bicara pada saat waktu yang sama. Jadi itu conducting tuh. Jadi ada tentang aturan-aturannya kayak gitu. Boleh, boleh di next aja. Ini kalau ketukar ya kayaknya tahapannya. Ini kembali lagi ke metode tadi, metode pendekatan prototype yang sesuai sama pendekatannya tuh masuk ke ERD yang prototype tuh. Jadi metode prototype itu berbeda halnya dengan SDLC yang semuanya harus selesai dulu sama kayak. Jadi kalau misalkan di metode prototype ini sistemnya tuh bisa berfungsi atau langsung diterapin meskipun baru 50% atau 70% prosesan. Sehingga apabila dapat terjadi kesalahan bisa langsung diubah atau diperbaiki di saat itu juga kayak gitu. Terus untuk rancangannya, kalau misalkan rancangannya udah difinalisasi, jadi si prototipe ini tinggal dikonversi menjadi sistem yang lebih baik sehingga memenuhi kriteria si perusahaan. Boleh benar. Tahap dari fase prototype. Ini tahap metode phase salah. Tahap metode phase itu ada scope definition. Jadi kita tuh menentukan dulu apa batasan-batasan yang bakal dianalisis sama kita. Lalu kita ada problem analisis. Kita menganalisis masalah-masalah yang ada di sebuah perusahaan. Langsung requirement analisis. Requirement analisis itu kita menganalisis kebutuhan si perusahaan. Misalkan si perusahaan butuhnya apa sama kayak yang sebelum-sebelumnya. Langsung logical design. Ini bukan design, harusnya decision. Logical decision. Logical design. Logical design itu kita mendesain sesuai kebutuhan menurut logikal kita. Jadi misalkan perusahaan perlu sesuatu, kita mikir dulu yang sesuai dengan kebutuhan tuh bisa nggak sih si perusahaan menerapin itu. Jadi kita harus ngedesain aja sesuai kebutuhannya sama kemampuannya. Langsung di decision analysis. Nah, di decision analysis itu ada sebuah proses yang memiliki pemilihan alternatif yang ada sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Jadi kalau misalkan kita udah di logical design itu, keputusannya tuh udah ini, kita tuh harus ada pilihan alternatifnya selain pilihan itu. Jadi harus bisa diterapin juga di perusahaan sama sesuai kemampuan perusahaannya. Itu decision analysis. Lalu yang selanjutnya ada physical analysis, construction, dan testing. Jadi setelah udah bikin decision analysis, physical analysis, konstruksinya itu di testing dulu ke perusahaan, apakah sudah cocok. Kalau udah langsung di installation dan delivery ke semua bagian-bagian perusahaan. Kita lanjut. Lalu ini ada kelebihan dari metode FAST ya. Jadi metode FAST ini tuh tergolong science paradigma. Jadi berdasarkan keilmuan sains gitu. Jadi ilmuwan murni. Terus menggunakan UML yang berorientasi objek. Lalu ada metodologi yang dapat. Jadi metodologinya itu sebenarnya dari yang banyak tadi tahapan metode FAST. Kalau nggak salah tadi metode FAST itu ada 8 tahapan. Sebenarnya mencakup cuma 3 tahapan doang, analisis, desain, sama implementasi. Kalau disederhanain mah kayak gitu. Terus metode FAST juga tuh dapat berjalan di lingkungan komersial dan juga akademik. Jadi metode FAST itu bisa ditaruh di sistem komersial kayak Shopee yang kayak gitu-gitu, sama akademik seperti di kampus-kampus gitu. Sistem-sistemnya biasanya pakai metode FAST. Terus user yang dapat berperan dalam tahapan analisis persyaratan. Jadi si user itu tuh
bisa berperan di dalam metode fast, tapi biasanya cuma di tahapan persyaratan doang. Kayak misalkan waktu bikin building block itu kan ada peran si pemilik perusahaan, tapi cuma sampai tahap persyaratan doang, kayak cari-cari informasi gitu doang. Terus dalam merancang sistemnya mah semuanya diserahkan ke data analis kayak gitu-gitu. Jadi sebenarnya mah itu tuh termasuk kelebihan dan kekurangannya juga, karena si user itu tidak bisa terlibat langsung di tahapannya. Terus ada kekurangan dari metode fast. Jadi metode fast itu kan tadi membutuhkan waktu yang cukup lama ya, karena tahapannya itu banyak banget, ada 8. Dan setiap tahapannya juga perlu membutuhkan pengembangan yang tepat. Terus yang kita khusus untuk memenuhi kepuasan user. Jadi kita tuh nggak tahu gitu, apakah sih data yang kita bikin tuh sesuai dengan kepuasan user atau enggak. Soalnya kan semuanya diserahin sama kita. Terus ini yang keempat harus memiliki, kita harus memiliki, jadi harus memiliki kecerdasan itu si usernya. Soalnya kan si user, semua sistem yang dibikin itu kan diserahkan sama data analis. Jadi si user sendiri itu harus belajar bagaimana cara menggunakan sistem yang udah kita bikin. Terus yang terakhir ada tahapan yang menjelaskan mengenai penggunaan framework. Itu aja sih paling yang bisa dijelasin dari materi-materi nge-review yang di review materinya mah. Selebihnya mah bisa dibaca aja, soalnya ada juga tentang data modeling. Kalau data modeling itu nggak hampir sama kayak di DBMS, kayak bikin ERD, data yang dibutuhin, primary key, foreign key, yang kayak gitu-gitu di data modeling tuh. Paling dibaca-baca aja lagi dari materi-materi yang dikasihin. Nah, selanjutnya paling bakal ngebahas tentang contoh-contoh latihan soal. Nah, yang dipakai itu bakal bakal pakai contoh soal tugas akhir yang bakal dijelasin sama pementor yang satu lagi, ada Kang. Jadi butuh dimintai tolong buat ngebahas yang metode PES. Kalau penjelasannya mah kayaknya lebih baik pada baca sendiri ya singkatnya. Jadi kan di materi yang sekarang tuh kita ngebahasnya metode PES yang bagian atau yang tahap System Planning and Analysis. Jadi kita bagian perencanaan sama analisisnya. Nah, dari itu mau apa? Jadi kita tuh bikin rencana prakerjanya. Rencana prakerjanya kita dibagi tiga, ada survei, study, sama definition. Gitu. Untuk yang survei, sambil ini deh. Sorry. Kelihatan nggak? Nah, oke. Untuk yang tugas besar ya, jadi kalau bisa kalian sambil lihat si file tugasnya aja, yang tugas CV, CV apa ini ya? CV abadi, CV abadi. Nah, untuk yang survei PES itu, di pengertian mau di modul lab ataupun di materi, jadi dilakukannya tuh kan melalui aktivitas seperti survey problem and opportunities, negotiate project scope, plan the project, design the project. Jadi kalau misalnya dikasih contoh pas di kelas ataupun di lab, kita tuh dikasih contohnya interview ataupun wawancara. Nah, sebenarnya kalau misalnya sesuai pemahaman buat survei itu, mungkin ada dua ataupun lebih cara. Salah satunya interview atau wawancara, yang satunya bisa dengan observasi. Gitu. Jadi, kalau yang survei, kalian itu bisa melakukan dengan wawancara ataupun observasi. Nah, di aktivitas yang ini, yang diisi di kolom aktivitas ini tuh, kalian isinya sesuai dengan apa yang ingin kalian kerjakan saat nanti kalian sebagai analisis. Nah, karena survei itu tujuannya nanti survei problem and opportunities, kalian tuh mencari masalah ataupun keterbutuhan dari perusahaannya itu apa gitu. Jadi, untuk aktivitas interview atau wawancara ataupun observasi yang dilakukan di fase survei, sumber informasinya bakal sesuai sama bagian-bagiannya. Nah, bagian-bagian ini kalian bisa diketahui dari soal kalau ini tuh. Itu. Sampai sini gimana? Ada yang mau ditanyain nggak? Itu jadi
dari mulai struktur organisasi ya, kita bikinnya aktivitas dulu. Untuk bagian yang struktur organisasi dan uraian tugas, misal kita melakukan aktivitas surveinya itu dengan cara wawancara. Melakukan wawancara untuk memperoleh informasi. Nah, untuk ininya tuh, nih kata-kata yang kalimat ini, sebenarnya mah, karena kalian tuh sebagai analis sistem, jadi nggak ada patokan gitu, ini tuh mau apa gitu. Tapi patokannya tuh cuman ini doang, seputar ini. Kenapa? Karena kan dibagi per bagian ya. Jadi wawancara kalian itu bakal fokus ke struktur organisasi sama uraian tugas. Kayak gitu. Sumber informasinya pemilik perusahaan. Hasilnya, nah hasil yang ini tuh kan sebenarnya kalian tuh ngerangkai dulu rencana kerja kalian tuh mau kayak gimana di kolom aktivitas. Dari mulai struktur organisasi, bagian pembelian, terus ada bagian produksi, sama bagian keuangan ataupun bagian penjualan. Cuman nggak ada kan di uraiannya. Nah, hasilnya itu setelah kalian bikin semuanya, rencana prakerja di sini. Nah, hasil yang kalian temui, kalau misalnya sesuai soal, sesuai uraiannya, hasilnya itu kalian eh, ngecantuminya itu yang ada ataupun yang tidak ada, yang masalah ataupun yang bukan masalah. Nah, masalah yang aku tangkap pengertiannya itu keterbutuhan perusahaan yang seharusnya ada tapi nggak ada. Jadi masalah gitu. Jadi hasilnya itu kan sebenarnya terdapat ya struktur organisasi, tapi tidak terdapat flowchart-nya. Nah, yang ini kan sebenarnya masalah, sedangkan yang ini nggak ada, yang ini bukan masalah gitu kan. Cuman kalau buat hasil, karena kita itu sedang melakukan wawancara ataupun observasi, karena kita itu lagi survei, maka hasilnya itu mau itu benar ataupun mau itu ada ataupun masalah, cantumin aja di hasil gitu. Makanya nanti seharusnya di baris terakhir itu biasanya ada tulisan ini, menyajikan masalah yang ditemukan. Nah, jadi nanti itu di akhir bakal ada di baris paling akhir dari setiap kolom fase survei, di setiap tabel fase survei di baris terakhirnya itu menyajikan menyajikan masalah-masalah yang ditemukan ke dalam problem statement kayak gitu. Itu jadi nanti tuh hasil kalau hasil dari bagian fase survei itu bakal semuanya mau masukin semua, pokoknya semua yang kalian temuin we, kalau struktur organisasinya ada juga termasukin, kalau misalnya itu masalah juga kalian masukin. Tapi yang dimaksud masalah ini tuh kan sebenarnya kalian nggak tahu ya masalahnya apa gitu. Nah, yang dimaksud masalah di sini tuh yang aku tangkap itu jadi seharusnya ini tuh dibutuhin sama perusahaan, tapi si perusahaannya tuh nggak punya gitu, makanya jadi masalah gitu. Tapi kan kalian belum tahu masalahnya kayak gitu. Nah, setelah kalian mencantumkan semua, nah kalau misalnya kalian udah mencantumkan hasil semua wawancara atau survei di setiap bagian, kalian bisa lanjut ke fase studi. Nah, kalau misalnya perbedaan antara bagian struktur organisasi sama setiap bagian perusahaan mah bedanya cuman kalau yang bagian setiap perusahaan ada dibagi tiga, ada input, proses sama output. Beda sama struktur organisasi. Kalau di yang tiap bagian yang input itu bakal meliputi dokumen-dokumen yang harus diinput sebelum melakukan aktivitasnya. Kalau proses, prosesnya, prosedurnya, standar operasional prosedurnya. Kalau outputnya biasanya berbentuk laporan kayak gitu. Jadi bedanya cuma di situ saja. Cuman kalau hasilnya tetap sama, pokoknya semua yang kalian temui di uraian soalnya. Begitupun bagian produksi ataupun bagian keuangan. Lanjut ke fase studi. Untuk yang fase studi, kalau menurut pengertian itu kan, bentar, menurut pengertian itu dilakukan melalui aktivitas-aktivitas seperti model the current system, analyze the business process, analyze problem and opportunities, establish system, dan sebagainya. Jadi, berdasarkan pengertian yang itu, untuk aktivitas di fase studi itu kalian melakukan analisis sama membuat pemodelannya. Tapi membuat pemodelannya itu kalian buat pemodelan kurang sistem. Jadi sistemnya yang sudah diterapkan gitu. Jadi nggak usah yang menurut kalian seharusnya, tapi ya sesuaiin aja sama soalnya buat yang pemodelan sekarang. Kayak gitu misal si uh, oh, bentar kita coba buka soalnya.
Nah, misal ini contoh dokumennya. Nah, maksud pemodelan current system itu, model the current system itu, ini jadi cuman ini we doang gitu. Ataupun kalau misalnya permintaan pembelian bahan baku dari gudang secara tertulis. Jadi, atau yang ini maaf, pembelian kepada supplier masih dengan cara lisan kan kalau cara lisan itu nggak ada dokumen tertulisnya. Sedangkan kalian memiliki kewajiban atau tugas harus melakukan membuat model the current system. Jadi kalau misalnya emang nggak ada dokumen tertulisnya, kalian nggak usah buat kayak gitu. Nah, kalau buat yang proses model the current systemnya itu kalian bikin ke dalam bentuk flowchart seperti itu. Nah, bikinnya ya udah sesuaiin aja dari 1 sampai 6 ini. Kalian cuma ngubah dari bentuk tulisan ke bentuk flowchart gitu. Jadi nggak usah mikirin ini tuh seharusnya kayak gini, yang ini seharusnya kayak gitu dan sebagainya. Kenapa? Karena belum sampai situ gitu. Makanya untuk fase studi itu aktivitas yang kalian lakukan yang pertama membuat pemodelan. Bentar. Nah, yang pertama kalian membuat pemodelan siklus dari setiap bisnisnya. Misal struktur organisasi ataupun uraian tugasnya. Lalu setelah membuat pemodelan, kalau untuk sumber ininya ya, maaf kita satu aktivitasnya yang pertama membuat pemodelan struktur organisasi, membuat pemodelan struktur organisasi, uraian tugas tiap bagian. Nah, untuk sumber informasinya, untuk fase studi itu hasil survei dari yang fase survei. Jadi hasil dari yang tadi fase survei itu kalian jadikan acuan untuk membuat model current system. Hasilnya nanti apa? Terbentuklah modelnya. Kayak gitu. Termasuk yang analisis. Yang analisis, kalian lakukan analisis dari hasil survei tadi. Untuk sumber informasinya itu jadi dua sebenarnya hasil surveinya dan membandingkan dengan referensi yang kalian tahu. Maksud referensi di sini tuh kalian jadi ngebandingin hasil di survei yang perusahaan kalian analisis itu ini dan referensi yang seharusnya itu seperti ini. Kalian bandingkan, analisis penyebab sama dampak. Kalau misalnya struktur sama uraiannya tugas tidak memadai, kalian nanti dimasukkan ke dalam problem statement. Kayak gitu. Jadi makanya ini tuh bertahap. Makanya kalau metode PES itu kalian nggak bisa melewati tiap bagiannya, tapi bertahap dari satu. Satu lagi sama, jadi kan sebelum-sebelumnya juga udah ada yang nanya mungkin ya, yang lain ataupun yang gimana. Dan rata-rata itu apa ya, kita kita itu kebingungan teh. Ini teh harus diisi apa dan bagaimana gitu kan. Cuman kalau misalnya si template kalimatnya, aku gue bingung sebenarnya diisinya gimana. Makanya ini tuh sebenarnya cuma ngikutin contoh apa yang dikasih. Ini kan contoh yang pernah dikasih di kelas ataupun di lab gitu. Cuman kalau misalnya mengenai ini nih, nah yang banyak ini kan kalau kalau yang misalnya aktivitas yang ini mah template kalimatnya ada, sedangkan buat yang hasil ini mah template kalimatnya nggak ada. Makanya kalau buat jawaban dari hasil yang ini mah kalian nggak perlu ngikutin template kalimat yang pernah dikasih di contoh kas, uh, tumpahin, cantumin aja apa yang kalian temuin gitu. Karena kan kalian sebagai analis gitu, jadi cantumin aja semua semua yang kalian temuin gitu. Ini kalau nggak ada yang ditanyain, mau lanjut aja proses studi kira-kira seperti itu. Jadi bakal ada dua aktivitas, yang satu membuat pemodelan, yang satu lagi nganalisis. Nanti yang ketiganya itu bukan menyajikan masalah lagi, tapi menyajikannya penyebab sama dampak gitu. Gitu. Terus ini kalau nggak salah kan Bu Magnas mah sebenarnya ngasih kiat ataupun kisi-kisi ya nanti tuh UTS-nya bakal kayak gimana. Dan per poinnya itu kebanyakan materi. Jadi ini tuh aku cuma ngebantu gimana sih memahaminya kalau misalnya kalian pengen ngerjain sendiri gitu. Jadi aman nih buat fase studi. Gak ada yang jawab mah bakal dianggap aman mungkin ya. Gitu. Yang ini juga sama kan, membuat pemodelan di langkah awalnya dari mulai input, proses sama output. Yang kedua bikin analisis dari mulai input, proses sama output. Yang terakhirnya kalian sajikan, sajikannya penyebab sama dampak. Jadi bukan masalah lagi. Gitu. Yang produksi sama, yang keuangan juga sama. Gitu. Untuk yang fase definisi lebih gampang lagi.
buat ngisi building blocks-nya ya, soalnya buat yang fase definisi kalian itu jadi bentar, kita baca. Melalui aktivitas-aktivitas seperti outline business requirement, model business system requirement, discovery prototype, dan sebagainya. Jadi yang definisi itu lebih ke kalian menyajikan apa yang seharusnya digunakan oleh perusahaan, apa yang seharusnya dibutuhkan oleh perusahaan. Makanya aktivitasnya itu kalian menentukan solusi untuk struktur organisasi ataupun uraian tugas bagi perusahaan yang kalian analisis gitu. Sumber informasinya model struktur. Nah, kenapa model struktur jadi sumber informasinya? Soalnya kalian udah pernah bikin model dari current system dari pada saat fase studi gitu. Jadi kalau sumber informasi tiap fase itu dilakukan sesuai dengan apa yang kalian kerjakan. Fase survei sumber informasinya tiap bagian. Fase studi sumber informasinya itu hasil survei. Fase definisi sumber informasinya itu model current system yang kalian bikin pada saat fase studi gitu. Nah, hasilnya apa? Kalau misalnya kalian aktivitasnya menentukan solusi, hasilnya adalah solusinya gitu kan. Rekomendasi model current system itu diganti dengan model yang seharusnya kayak gitu. Jadi nanti hasil dari fase definisi itu rekomendasi model, struktur, dan uraian tugas yang diusulkan. Seperti itu. Nah, nanti solusinya itu kalian sajikan di problem statement. Makanya kalau misalnya kalian lihat di modul lab, di halaman yang paling belakang lah ada template dari tabel problem statement itu, kolomnya ada 5 nomor, masalah, penyebab, dampak, sama solusi. Nah, buat yang masalah, kalian bisa ditemukan di hasil fase survei. Buat yang penyebab sama dampak, kalian bisa ditemukan di fase studi. Buat yang solusi, kalian bisa ditemuin di fase yang definisi. Kayak gitu, buat si building blocks. Beres deh sebenarnya mah. Gitu. Ada yang mau ditanyain nggak? Ada yang mau bertanya mungkin? Kalau nggak, ya udah, nggak ada apa lagi. Itu, ini mungkin eh apa ya? Kalian teh bingungnya yang mananya gitu. Soalnya jadi biar aku teh kalau misalnya lebih paham bisa ngejelasin. Jadi kalau misalnya ngejelasin kayak gini mah kan takutnya nggak menjawab kebingungan kalian gitu. Izin dong mau nanya. Nah, gimana? Gimana? Kalau misalkan yang tadi problem statement tuh poinnya apa aja sih tadi? Problem kolomnya. Terus ada contohnya gak gitu? Nah, kalau contohnya mah yang kemarin di kelas sebenarnya kan ada ya satu kan. Oke, boleh ya. Sebentar aku cari dulu. Jadi gitu, ini problem statement yang aku bikin. Cuman kan sebenarnya mau apa? Mau building blocks ataupun si problem statement, aku tuh ngerjain yang ngerjain, tapi nggak tahu yang benar tuh gimana. Soalnya kan tiap ngerjain kita nggak dikasih tahu yang benernya kayak gimana ya. Jadi ini tuh apa yang berdasarkan apa yang aku kerjain gitu. Nah, buat masalah aku tuh nyarinya di fase survei. Tadi kan salah satu masalahnya tidak terdapat flowchart ya. Nah, ini simpen di masalah penyebab sama dampaknya kalian bisa nemuin di hasil setelah analisis. Mungkin di building blocks mah kalian nggak diuraikan kan? Bukan kalian, aku tuh nggak menguraikan penyebab sama dampaknya di fase studi. Tapi aku cantumin di bagian problem statement. Penyebabnya apa? Kenapa perusahaan nggak buat flowchart? Penyebabnya ya tidak menerapkan salah satu pengendalian internal ataupun bisa aja kalian pengen jawabnya perusahaan tidak membuat flowchart. Gak apa-apa. Kenapa? Soalnya penyebabnya emang gitu kan. Jadi kenapa bisa nggak ada flowchart? Soalnya perusahaannya nggak buat. Dampaknya apa? Nah, ini sesuai analisis kalian aja gimana yang setelah kalian pelajari di mata kuliah yang lain. Kalau misalnya flowchartnya tidak ada, apa sih pengaruhnya ke perusahaan? Sebenarnya kan nggak melanggar aturan. Flowchart nggak ada tuh. Cuman flowchart itu salah satu pengendalian internal buat si perusahaannya. Jadi kalau misalnya nggak ada pengendalian internal, apa sih dampaknya? Nah, ini analisis kalian nanti isinya. Gitu. Jadi kalian ngisi di sini itu berdasarkan analisis kalian. Dampaknya apa sih kalau misalnya flowchart nggak ada di sebuah perusahaan? Masalahnya bisa kalian temui pas kalian wawancara ataupun observasi pada saat fase survei. Gitu. Solusinya
Ini yang paling gampang sebenarnya. Kalau nggak ada, ya kita tinggal buat gitu doang sih. Gitu contohnya. Izin bertanya, Gimana? boleh boleh ulangin lagi nggak? Kalau definisi itu kan untuk menentukan solusi. Kalau Ya, yang survei sama study apa ya? Lupa. boleh. Jadi kalau yang fase survei itu, kalian benar-benar pengen tahu si bisnis itu gimana gitu. Makanya dicontohin sama Bu Ica, Bu Magnas ataupun di lab, dicontohinnya itu dengan wawancara gitu kan. Jadi kan sebagai kalian tuh analisis sistem kan. Nah, kalian tuh kan bukan bagian dari perusahaannya. Jadi gimana sih kalian bisa tahu si perusahaannya itu kerja apa, alur kerjanya seperti apa. Nah, buat fase survei diisilah antara wawancara atau observasi. Nah, dikasih contoh sama Bu Ica atau Bu Magnas, dikasih contohnya itu kalian mewawancarai entah setiap bagian ataupun semuanya gitu. Tapi kan dicontohin setiap bagian ya. Jadi kalau kalian mau mengetahui tentang struktur organisasi ataupun uraian tugas, kalian mewawancarainya si pemilik perusahaan. Kalian pengen tahu si alur kerja dari bagian pembelian itu, kalian mewawancarinya pasti bagian pembeliannya gitu kan. Makanya fase survei itu kalian fase di mana kalian itu mengetahui si bisnisnya bagaimana. Kayak gitu buat yang fase survei. Itu makanya aktivitasnya itu interview ataupun wawancara. Nah, kalau buat yang fase studi, jadi kan fase studi itu dilakukan setelah kalian melakukan si wawancaranya. Nah, udah ada tuh hasil wawancaranya. Ternyata misal di bagian pembelian. Di bagian pembelian itu dokumen pembeliannya ada, tapi sebelumnya nggak ada order ataupun nggak ada permintaan terlebih dahulu. Nah kan itu teh temuan pada saat survei mah, cuman kalian nyantumin we semuanya. Ada order pembelian, tidak ada permintaan pembelian, tidak ada otorisasi misal, ataupun tidak ada tanggal pada dokumennya. Nah itu mah kalian cantumin semua di survei gitu. Jadi temuan-temuan yang kalian temui pada saat wawancara, ataupun kalau misalnya tugas ya, berarti apa yang kalian baca sesuai tugas, cantumin aja semuanya di hasil survei. Nah buat fase studi, si uh, model kurang sistem ataupun analisis yang kalian lakukan berdasarkan hasil yang kalian dapatkan pada saat proses survei gitu. Buat hasilnya mah sebenarnya nggak di kalau aku nggak diuraiin lagi gitu hasilnya gimana, tapi diuraiinnya pas pada saat tadi problem statement kayak gitu. Jadi kalau studi mah dua aktivitas mungkin yang satu membuat pemodelan kurang sistem. Model the kurang sistem itu jadi kalian bikin model atas sistem yang sudah diterapkan, yang sudah atau yang sedang diterapkan gitu. Kalau yang analisis, kalian menganalisis model si kurang sistem itu, model yang sudah diterapkan itu dibandingkan dengan sistem yang kalian ketahui itu teh yang seharusnya gitu. Dibandingin, kalian analisis perbedaannya. Oh, yang perusahaan ini nggak gini, harusnya kayak gini. Nah, hasil analisis itu kalian nanti bisa cantumkan di bagian hasil pada saat proses studi ataupun di problem statement di dampaknya. Kayak gitu. Gitu, gitu, gitu. Ada lagi? Total building blocks. Terus satu lagi ada pemodelan. Katanya diminta juga buat ngejelasin yang pemodelan. Cuman kan di UTS tuh kalau nggak salah Ica sama Bu Magnes bilangnya itu bakal kebanyakan teori ya. Jadi kalian tuh pasti menghafal ataupun baca materi yang pernah disampaikan. Nah, cuma balik lagi aja. Nah, buat yang pemodelan, yang flowchart atau langsung aja yang flowchart, mau dijelasin atau nggak usah? Soalnya kalau misalnya kaitannya sama UTS mas sebenarnya kan nggak terlalu ini mungkin ya. Soalnya nanti bakal kebanyakannya tadi. Cuman ya kalau kalian mau boleh, kalau enggak bakal disudahi mungkin kalau nggak ada tambahan. Nih, nah ini tuh kan berdasarkan sistem yang sudah diterapkan ataupun alur kerja yang udah diterapkan sama si perusahaannya. Nah itu tuh yang dari mulai start. Start.
Nah, ini tuh yang bagian pembelian. Dimulainya dengan bagian produksi meminta bahan baku secara lisan ke bagian gudang. Jadi dimulainya di bagian produksi. Nah, buat bagian-bagian yang terlibat di flowchart pembelian ataupun di prosedur pembelian, kita itu tahunya dari membaca uraiannya, uraian soalnya. Jadi kalian baca dulu mana aja sih bagian yang terlibat pada saat pembelian. Muncullah bagian-bagiannya, bagian produksi, bagian gudang, bagian keuangan. Terus dimulainya berdasarkan soal juga. Jadi di soalnya itu yang pertama bagian produksi meminta bahan baku secara lisan ke bagian gudang. Eh, untuk simbolnya pakainya yang persegi panjang, nggak pakai yang dokumen. Kenapa? Soalnya secara lisan, jadi nggak ada tuh dokumen tertulisnya seperti itu. Dari sesudah itu dari bagian produksi mengirimkan ke bagian gudang, dikirimin. Ini bisa pakai dua cara, bisa dilangsungkan seperti ini ataupun pakai huruf kayak gitu dikirimkan awal panahnya dari sebelah kanan simbolnya berakhir di sebelah kiri simbol diterima. Itu simpan di bagian yang menerima. Setelah itu bagian gudang melakukan pengecekan ketersediaan bahan baku. Nah, di statement soalnya itu setelah yakin bahan baku tidak tersedia maka bagian gudang membuat daftar barang yang harus dibeli. Nah, jadi aku tuh keputusan ngambil keputusan buat bikin model current sistemnya itu ini jadiin decision. Setelah diproses untuk melakukan pengecekan ketersediaan bahan baku, ini tuh nanti jadi decision kan, jadi kebagi dua. Si bagian gudang tuh nanti bilang apa nanti tuh meriksa kan bahan bakunya itu tersedia atau tidak tersedia. Nah, sebenarnya mah kalau misalnya si uraiannya lengkap, nanti itu bakal ada uraian kalau tersedia bagaimana, kalau tidak tersedia bagaimana. Cuman yang di uraian soal itu ada keterangannya cuman pada saat tidak tersedia gitu. Makanya yang tersedia aku bikinnya cuma sampai ini aja gitu. Jadi terputus gitu. Jadi nggak ada apa-apa lagi. Setelah yakin bahan baku tidak tersedia, maka bagian gudang membuat daftar barang yang harus dibeli dan untuk membeli bahan baku ke bagian keuangan. Nah, di sini nggak ada keterangan bahwa itu dikirimkan secara lisan, makanya aku bikinnya bentuknya dokumen. Gitu, diproses untuk mengajukan biaya dan membuat daftar barang, muncul daftar barang sama rencana anggaran biaya bahan baku. Itu kan dikirimin ke bagian keuangan. Keuangan nanti nerima daftar barang sama rencana anggaran biaya bahan baku. Bagian keuangan setelah menerima daftar bahan baku yang harus dibeli lalu mengecek harga dan kemudian memberikan uang untuk membeli bahan baku. Diproses lagi. Bagian pembeliannya jadi ngecek daftar barangnya, ngecek RAB-nya, terus meriksa list enggak maaf. Ya, benar. Jadi meriksa daftar barang yang harus dibelinya apa saja, meriksa RAB-nya bagaimana, terus ngecek harganya. Nah, terus ini uang. Jadi inputnya itu oke, ke proses, diproses, keluar outputnya ini maaf harusnya sini harusnya ada panah. Outputnya uang. Nah, uangnya itu sejumlah barang yang ingin dibelinya, dikirimin lagi ke bagian gudang. Nah, di bagian gudang uangnya diterima. Habis diterima, bagian gudang melakukan transaksi pembelian ke supplier secara lisan. Makanya dari sini, setelah uang diproses bahwa si bagian gudang itu melakukan transaksi sama suppliernya. Tapi gak ada dokumen yang membersamai si uangnya gitu kan. Makanya si uangnya aja yang dikirimkan ke supplier. Setelah supplier menerima uang, supplier ngirim barang sama faktur penjualannya. Bagian gudang menerima aja barang sama faktur penjualan. Finish aja gitu. Nah, kan dari sini tuh sebenarnya banyak ya yang salah. Ini ada keterangannya. Yang belinya itu bagian gudang. Terus ternyata ngeluarin uangnya itu berdasarkan ini, nggak lihat list harga sebenarnya ataupun sebagainya. Jadi kan di sini tuh masih banyak kekeliruan. Si pekerjaan itu harusnya bagaimana. Nah, cuman buat model current system, itu kalian buat sebagaimana adanya di uraian soal gitu. Nah, buat yang benarnya gimana? Nanti itu setelah kalian analisis ini.
Nah, bikin model yang seharusnya gitu, pemodelan rekomendasi model dari kalian sebagai analis sistem. Nah, cuman kita itu baru belajarnya sampai sini, sampai pemodelan current system gitu, model current systemnya aja. Itu jadi kalian cuma bikin sistem yang sudah diterapkan saja. Kayak gitu.